dia, memang musim hujan saat ini muncul di saat pandemi COVID-19 ya, Kak. Bener banget nih, dan Jadi, kadang ini hujan ini kita gejalanya ada mirip. batuk, Iya. ada pilek, macam-macam gitu, dan ini setiap hari loh. Ini Bener. ntar lagi nih, kalau saya lihat langit ini ntar lagi hujan lagi nih. Iya bener banget, tapi ini kita udah banyak orang yang takut kan, gimana sih ngebedain antara ini kayaknya aku terkena COVID-19 atau flu biasa karena Iya, pancaroba. betul. Nah, di samping kita sudah ada Profesor Ari. Nah, Ini selamat datang dokter. Aku kalau bareng Prof ini agak ciut soalnya. Gelarnya banyak banget. Iya bener banget Kak. Iya, iya. Terakhir kita ketemu Prof di London ya waktu ya, itu ya. acara ya. Iya benar tahun kemarin. Prof, ini ngomong-ngomong Prof, ini kalau kita lihat sekarang ini pandemi belum selesai. Iya. Musim hujan juga tiap hari. Iya, betul. Dok, ini fakta atau mitos? Iya. Memasuki musim hujan ini umumnya imunitas tubuh menurun. Ini fakta atau mitos, Ya, Dok? fakta. Fakta. Nah, jadi saya mesti bilang bahwa terjadinya infeksi itu ada 3 hal. Pertama adalah daya tahan tubuh turun, Oke. kemudian jumlah virus, kemudian yang ketiga lingkungan, faktor Oke. lingkungan. Nah, sekarang kita bicara yang pertama ini. Yang pertama adalah daya tahan tubuh turun. Apa sih yang mempengaruhi daya tahan tubuh turun? Nah, daya tahan tubuh turun ini pertama kita bicara soal konsumsi makanan yang bergizi. Betul. Kemudian bicara soal tidur kita yang kurang. Kemudian kita bicara soal stres. Nah, yang tadi yang saya bilang lingkungan. Nah, sekarang ini kan tadi Iya. panas, tahu-tahu dingin. Nah, ini terus terang saja cuaca yang berubah-ubah ini akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Kenapa? Karena kita kan tidak siap. Walaupun bagaimana kan tubuh kita ini kan punya termostat untuk tubuh kita ini. Yes. Jadi kalau sewaktu-waktu ini panas, kemudian dingin, nah ini akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita tadi. Belum Jadi lagi mempengaruhi kita kerja betul. tubuh ya, Dok, Nah, ya? itu akan mempengaruhi daya tahan tubuh. Jadi di mana-mana yang namanya pancaroba itu bisa berbagai hal macam terjadi. Satu lagi misalnya orang yang biasanya alergi, batuk pilek misalnya atau karena alergi karena udara dingin nih. Nah, tiba-tiba dia jadi timbul kan alerginya, akhirnya juga itu juga bisa mempengaruhi daya tahan tubuh. Jadi jelas kondisi sekarang ini kondisi yang tidak kondusif nih. Kalau kita tidak siap-siap untuk menghadapi ini gitu. Oke, nah benar banget nih dok. Ini ngomongin soal daya tahan tubuh kan. Betul. Otomatis kalau imunitas kita turun, daya tahan kita turun, itu lebih gampang dong terkena virus, apalagi virus COVID-19 Ya. saat ini gitu. Ya, tadi kembali lagi tadi. Prinsipnya daya tahan tubuh kita itu tadi. Makanya kita tidur mesti cukup. Nah, lebih banyak nih makan sayur dan buah, ya, kemudian tidak stres. Ya, tentu bicara soal stres ya mesti kita bilang nih, jangan dikit-dikit takut, dikit-dikit Iya. Nah, itu tadi tuh pengaruh juga tuh bicara soal Pengaruh, stres. betul. Gitu kan. Kemudian tadi tuh bicara soal tadi faktor virusnya. Nah, kita kan masih tinggi nih angka di kita, ya kan. betul. Kemudian beberapa positive rate-nya itu ada sekitar yang bilang 9, ada di beberapa kota yang 9%, ada yang 10%. Artinya apa? Kalau ada 10 orang, satu itu positif. Kalau kita periksa gitu loh. Nah, artinya apa? Ya kita belum tahu di depan kita ini dia terinfeksi atau tidak. Sehingga itu tadi nih, kalau kita tidak siap dengan kondisi gini, virusnya cukup banyak, lingkungannya juga tidak mendukung. Ya kita bicara soal lingkungan seperti ini kan nanti ada hujan nggak bersih kan, laler di mana-mana misalnya kan. Prinsipnya kan ketika panas, kemudian hujan dia kan akan membawa kotoran ke sekitarnya. Udah gitu lalat lagi, makanan lagi. Jadi ini memang hal-hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat di masa pancaroba seperti gini, yaitu tadi itu bahwa daya tahan tubuh kita bisa terganggu karena faktor-faktor tadi yang saya Nah sebutkan. gini dok, ini ngomongin fakta dan mitos lagi Iya. dok. Ini kan musim pancaroba seperti Iya. ini. Terus sakit tenggorokan, Iya. demam, Betul. batuk, pilek, ditambahin lagi dengan COVID-19, ada perubahan cuaca. Iya. Nah ini bagaimana untuk membedakannya dok, batuk pilek karena musim hujan atau pancaroba dengan COVID-19? Ya. Tapi tahan dulu dok, sesaat lagi hanya di Hidup Sehat. Terima kasih. Pemirsa kembali lagi di Hidup Sehat, kita lanjutin yang tadi dok. Ini bagaimana membedakan batuk pilek pada saat musim pancaroba itu karena cuaca atau itu karena COVID-19? Ya. Jadi pertama kita mesti mengenal ada istilahnya great imitator untuk Great penyakit imitator. ini. Jadi penipu ulung. Jadi pasien-pasien dengan COVID itu bisa datang dengan apa aja tadi. Ya. Bisa dengan demam saja, bisa dengan batuk, bisa dengan pilek, bisa dengan diare, bisa dengan nyeri perut gitu ya, bisa dengan pegel-pegel, bisa dengan lemes-lemes gitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kira-kira Ya. bagaimana nih kita mengidentifikasinya? Oke, pertama kita mesti lihat bahwa batuk pileknya itu bukan batuk pilek yang biasa. Misalnya maksudnya apa? Misalnya dia dengan demam tinggi. Iya. Ya kan dengan demam tinggi. Demamnya
37,5 ke atas, Ini nggak biasa 38. Nah, berarti. nggak biasa. Ya, dan gejala virus yang lain itu yang sama, pegel-pegel, ya kan, Lemas. pegel-pegel lemes gitu ya. Nah, tadi. Nah, jadi biasanya bagaimana nih kita ngebedain ini? Saya biasanya begini, ya udah liatin aja dulu 2-3 hari. Kan biasanya orang kan di obat warung silakan. Tapi kok ini makin lemes, hati-hati. Apalagi tadi nih, kita kalau setelah itu kita mesti rewind. Dalam seminggu terakhir ini kita ketemu siapa aja nih? Oh iya, saya tuh ketemu waktu itu barengan orangnya nggak pakai masker. Nah, ingat, hati-hati. Jangan-jangan ini, nah tadi. Saya selama seminggu ini cuma di rumah saja, nggak pernah ketemu orang. Mungkin batuk pileknya karena flu biasa. Flu gitu. biasa. Jadi itu faktor yang penting. Riwayat kontak, kita rewind. Apa sih yang kita pernah kontak dengan siapa aja sih gitu. Nah, cuman tadi itu ya, setelah itu tadi lemes, kemudian demamnya masih ada misalnya, kemudian progresif. Nah, kita bilang. Maksudnya apa? Kok batuknya makin sering, kemudian pileknya atau tambah lagi gejala lain, sakit tenggorokan misalnya. Nah, kalau ini udah beberapa gejala, apalagi tadi misalnya anosmia, dia nggak bisa penciumannya hilang. Penciumannya hilang. Nah, itu Ini udah khas kita banget bilang, nih. nah udah khas Iya. banget. Jadi jangan sampai, kadang-kadang kan ada anjuran, udah nunggu sesak napas. Jangan, kalau udah sesak napas itu udah berat. Betul dok, ini kadang gini, kadang yang kita kalau di orang medis itu biasa bilang ada namanya viral load. Ya, Ini kan betul. semakin dibiarkan viral load ini akan semakin banyak di Ya, dalam ya, tubuh. betul. Jadi itu tidak perlu menunggu gejala dulu dok. Ya. Benar. Gejala, apalagi kalau gejala berat jangan sampai ya amit-amit ya menunggu Betul, sesak nafas yang tadi. bahkan ini ya Dokter Rizal, jadi bahkan ada satu riset, justru virus tinggi itu malah 1 hari sebelum gejala timbul. Wah. Nah, jadi itu dia belum bergejala, itu virusnya udah tinggi itu. Dan virus itu biasanya bertahannya seminggu, 2 minggu itu udah mulai turun. Memang ada sih, saya dok udah artinya udah sampai 4 minggu kok masih di swab masih positif juga. Itu sebenarnya udah tinggal fragmen saja. Kalau yang paling beratnya itu biasanya seminggu pertama itu. 1 hari sebelum bergejala sampai 1 minggu. Makanya kan bedain mau diperiksa dengan rapid test yang antibodinya atau dengan Betul. swab. Kalau Iya. antibody itu antibodinya mungkin masih negatif belum muncul, tapi kalau di swab bisa positif gitu loh. Iya, jadi sebenarnya paling disarankan itu di swab pada saat kita merasa bahwa pertama kita ada riwayat kontak apalagi. Ya, betul. Tuh gejala tuh. Ah, betul. Kemudian Gitu. gejala. Cuman tadi sekali lagi yang penting ya kalau ke dokter biasanya kita cek darahnya deh. Betul, dan apalagi Nah, ini darahnya udah bisa mengarah tuh. betul, dan apalagi ini kan sekarang ini orang malah makin kesini tidak mematuhi protokol kesehatan dan Benar. merasa bahwa oh saya batuk pilek gara-gara hujan. Nah. Ini hati-hati loh karena protokol kesehatan ini tetap penting. Betul. Karena dulu dok, Iya. dulu kan masih di awal-awal kan orang menjaga banget. Iya. Kasus sudah tinggi malah Iya, Nggak sekarang menjaga. mungkin orang udah bosan gitu loh. Tapi mestinya bosannya tetap protokol kesehatan dijaga tadi. Betul. Ya tetap mungkin pakai masker, jaga jarak ya. Ini terjadi biasanya kalau kita kan di sini oke lah konsisten. Yang jadi masalah itu ketika makan minum bareng lah udah itu. Oke. Ah. Nah, ini ada lagi nih dok yang menarik, Iya. fakta atau mitos Iya. COVID-19 dapat mudah menyebar saat perubahan cuaca terjadi. Itu fakta atau mitos dok? Ya, kalau ini saya bilang mitos. Mitos. Karena apa? Tadi bisa pada semua musim. Dulu ingat nggak waktu di awal-awal? Waktu di awal-awal kan ada kalau saya bilang hoax. Kita ini tropik, nggak usah takut, virus nggak sampai sini. Kenyataan kita udah berapa ribuan orang ini kan udah tinggi sekali ya kan, Tinggi sekali. udah ratusan ribu orang di Indonesia ini yang Betul. positif. Dan setiap hari 4.000. Ya. Nah, betul, sehari 4.000 tadi. Oke, jadi pertama kuncinya begini, bahwa dia bisa kapan saja bisa kena, penularannya tetap ada. Cuma tadi yang saya bilang, ketika masa pancaroba atau sekarang nih oke lah, ini lagi winter di beberapa negara Eropa, bisa saja itu membuat orang menjadi daya tahan tubuhnya lagi Lagi sekali lagi rentan. tadi. Iya. Karena kan Iya. kita bicara soal virus ini adalah daya tahan tubuh kita, bagaimana ini. Nah, daya tahan tubuh tidur loh. Ada ya dokter ya, kena misalnya usianya masih muda, tapi kenapa dia kebetulan kecapean, memang begitu banyak nanganin pasien, tidurnya kurang, akhirnya padahal nggak ada komorbid, akhirnya dia terinfeksi juga. Iya, jadi Kenapa? sebenarnya Ya, tadi sebenarnya itu. kalau penyebarannya lebih bukan ke pancarobanya tapi lebih ke orangnya. Tuh. Benar. Iya, ke personnya. Nah, Iya. ini dok, Prof ada tipsnya nggak yang bisa diberikan supaya kita bisa sehat, terutama untuk mencegah COVID-19 saat perubahan cuaca ini? Ya, jadi pertama selalu kita mesti berpikir yang 3 hal tadi yang saya bilang. Ya, pertama makanan minum yang bergizi. Tuh, Ya ini makanan. bolak-balik diulang-ulang udah deh biar bosan-bosan. Yang penting dalam buah dan sayur-sayuran, buah-buahan. Buah-buahan itu udah komplit di situ. Ada vitamin C-nya, ada unsur seratnya, ada mineralnya, ada unsur airnya juga kan gitu. Kemudian yang kedua adalah tidur.
tidur ini mesti kita perhatikan. Ya. Tidur sebenarnya kalau udah mulai ke hujan kan enak tidur nih. Paling nggak Betul. 6 jam kita tidur. Ya kan kita 6 jam tidur. Ya kemudian juga hal yang lain adalah ketika stres tadi. Nah ini memang susah ngomongnya. Saya bilang, Bu ini karena stres. Saya nggak stres kok, tapi Ibu takut nggak COVID? Takut katanya begitu. Jadi walaupun bagaimana situasi seperti ini membuat kita tingkat stresnya tinggi. Jadi 3 tadi itu, pengendalian diri, makanan minuman yang bergizi, sayur dan buah-buahan, Oke. kemudian tidur yang cukup. Dan kemudian tadi, ya dia jaga jarak, jangan sampai kita nggak tahu di depan kita ternyata viral load-nya tadi tinggi, virusnya tinggi, kita ketularan. Betul. Lingkungan, nah ketika kita berada di luar, kita udah siap jaket deh kalau sekarang. Ketika ada hujan udah pakai jaket aja nggak apa-apa. Karena prinsipnya jangan sampai tubuh kita ini tiba-tiba terjadi perubahan udara yang drastis tubuh kita yang mempengaruhi daya tahan tubuh kita gitu. Wah, terima kasih Prof. Terima kasih. Ada pesan Prof, quotes buat masyarakat? Ya, jadi saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa flu biasa itu beda dengan flu COVID. Jadi tetap kita mesti hati-hati, tapi tetap juga jangan terlalu cemas. Ya, yang penting Nah, tadi pesan-pesan tadi harus tetap dilaksanakan. itu protokol. Terima kasih Terima Prof. kasih, Terima kasih. Prof. Ya pemirsa, tidak terasa sudah di penghujung acara. Jangan lupa untuk saksikan terus Hidup Sehat dari jam 1 sampai jam 2 siang dari Senin sampai dengan Jumat hanya di TV One. Jika Anda melewatkan tayangan kali ini, Anda tetap bisa menyaksikan di TV One Connect. Dan jangan lupa follow Instagram kita di TV One Hidup Sehat TV One dan juga Twitter kita di TV One Hidup Sehat. Saya Dr. Tengku Anissa. Dan saya Dr. Rizal, Indonesia Hidup Sehat.